Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, sebagaimana yang sudah kita dengar ada 2 buah makalah. Sebenarnya ada satu lagi, itu ada rekomendasi ya dari Menteri Agama. Juga Abuya suruh baca-baca itu. Tadi sudah dibutuh kopi, sudah saya titip sama Toko Alisha, nanti lain-lain waktu dibaca. Karena Abuya juga suruh baca itu. Kata Abuya, baca ini di mana dan haji, baca rekomendasi, karena itu perlu sebagai syiar, perlu sebagai syiar untuk dakwah bagi kita dan bagi masyarakat yang dewasa ini. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, di dalam makalah tadi ada di ujung makalah itu Abuya katakan, yaitu pada penduduk kampung yang beriman, marilah sama-sama kita bertaubat dan berzikir. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, inilah yang diinginkan oleh Abuya. Yang diinginkan oleh Abuya melakukan ini semua untuk apa? Bukan mencari uang, bukan mencari pengaruh, bukan mencari pangkat, bukan untuk politik, tidak. Abuya mengajak kita untuk kembali kepada Allah. Pada kalimat seperti yang tertulis pada makalah tadi, pada penduduk-penduduk kampung yang beriman, marilah sama-sama kita bertaubat dan berzikir. Jadi Abuya mengajak di mana saja Abuya duduk, dengan siapa saja Abuya duduk, dengan anak-anak beliau, anak jasmani, dengan anak rohani, dengan pemerintah, dengan masyarakat, di mana saja Abuya selalu mengajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang terhormat, kita diajarkan oleh Abuya yang diwariskan daripada Abuya Mudawali, yang bukan hanya sekedar syariat saja, dan Abuya Mudawali bahkan membuat sebuah syair yang dikutip daripada Imam Abu Hanifah. Saya lupa ingat. Kalau bahasa kita apa namanya? So yang bersyariat, hana berhakikat. Bagaimana Bapak? Berhampiran dengan Wahabi. So yang berhakikat serta hana dengan syariat, yang kenyan urang yang zinjaki. Itu syair Abuya Mudawali. Syair ini dikutip daripada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan, as-syari'atu bila haqiqah atilah, al-haqiqatu bila syari'ah batilah. Siapa yang bersyariat saja tidak berhakikat, maka dia itu kosong. Tong kosong nyaring bunyinya, tidak berisi. Kalau kata orang Padang, kuah saya banyak, isi nado. Kuah saya banyak. Jadi siapa yang bersyariat tidak berhakikat, kata Imam Abu Hanifah, yaitu atilah, kosong. Kemudian siapa yang berhakikat tapi dia tidak bersyariat, maka itu batilah, batal. Jadi harus ada kedua-duanya. Lalu
penghubung di antara dua buah ini, syariat dengan hakikat, ini adalah tarekat. Adalah tarekat. Jadi Abuya sering katakan, yang saya perjuangkan ini hakikat, tapi saya adalah orang yang sangat setia kepada tarekat. Bukan arti kata Abuya meninggalkan tarekat, Abuya meninggalkan syariat, tidak. Seperti Bapak Ibu saksikan, terlebih-lebih kalau sudah pernah datang ke sana suluk bertawajuh bersama Abuya, luar biasa. Luar biasa. Abuya itu kalau sembahyang, kalau ibadah, kalau mengaji, beliau sehat. Nah, di rumah baru kita sedih melihat Abuya. Kadang-kadang Abuya terbaring saja di rumah, letih, capek Abuya. Kalau Bapak Ibu lihat Abuya di rumah, kita melihatnya saja kita menangis. Tapi berbeda dengan kita. Kalau kita mengaji, berzikir, mbak sakit, di luar sehat. Nah, kalau Abuya beda. Kalau Abuya mengaji, berzikir, beribadah, beliau sehat. Di rumah baru beliau sakit, baru beliau lelah. Kita berdoa beliau sehat-sehat saja, panjang umur, selalu dengan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, maka Abuya ini, Ibu Bapak, beliau ini adalah orang yang sangat istiqamah. Dan beliau juga sering menyampaikan kepada kita, al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Beliau ini sangat istiqamah, istiqamah mengajar. Semenjak dari kami masih kecil belajar alif, ba, ta, sa. Bahkan bukan kami, kakak kami, abang-abang kami dulu yang ajarkan alif, ba, ta, sa itu Abuya. Yang ajarkan mengaji Al-Quran itu Abuya. Yang mengajarkan kitab matan sulam, matan-matan nahu, matan saraf yang kecil-kecil Abuya. Sampai beliau mengajar kami kitab yang besar-besar, Bajuri, I'anah, sampai Mahali. Walaupun kami ada mengaji di luar 1 tahun, 2 tahun, tapi begitu pulang di rumah Abuya mengaji lagi, mengikuti jejak Abuya Mudawali. Abuya Mudawali kalau belum lengkap anaknya, beliau belum baca kitab. Begitu juga lah Abuya kita hari ini. Abuya kita hari ini diperiksa dulu anak-anaknya. Siapa yang nggak ada dipanggil, ditelepon, sampai hari ini masih seperti itu. Beliau sudah punya cucu, bahkan beliau sudah punya cicit. Beliau tidak pernah berhenti mengajar. Setiap hari beliau masih mengajar sampai hari ini. Beliau adalah orang yang sangat istiqamah di bidang ilmu, istiqamah di bidang amal juga. Seperti ibu saksikan, bapak-bapak saksikan, beliau beribadah, sembahyang maghrib beliau imamnya, sembahyang isya beliau imamnya, sembahyang subuh beliau imamnya, sembahyang duhur beliau juga imamnya, sembahyang asar beliau juga imamnya. Bahkan kalau bulan puasa sembahyang duha berjamaah beliau juga imamnya. Jadi bukan seperti kita. Jadi luar biasa istiqamah ibadah. Wirid beliau maghrib dengan isya itu bersambung. Itu bukan baru 1 hari 2 hari. Sudah berpuluh-puluh tahun. Saya saja sudah umur 40 tahun. Kalau abang saya sudah umur 48 tahun. Sudah lebih 50 tahun Abuya duduk di atas sajadah itu. Beliau duduk di atas sajadah itu sudah lebih dari 50 tahun. Bahkan dari kecil beliau. Bahkan beliau juga digelar pada waktu beliau masih muda-muda disebut dengan Abu Kubah. Kenapa beliau dikatakan Abu Kubah? Itu pada waktu itu beliau masih muda, masih lajang. Karena beliau itu belajar, karena beliau datang dari Paut ke Darussalam. Di Darussalam ini
ya, istilahnya kalau di merantau, walaupun dekat dari PAUD, itu waktu beliau kecil-kecil, masih remaja-remaja. Beliau duduk, beliau buat kamar dekat makam. Tidak buat kamar, hanya bentangkan tikar dekat makamnya Abuya Mudawali. Ya, seakan-akan kubah itulah kamar beliau. Ini kuburnya Abuya Mudawali. Beliau ambil tikar 1 lembar, ambil bantal, beliau tidur di situ. Beliau ambil kitab, belajar, dan bertahun-tahun, lebih 2 tahun, Abuya tinggal di situ dekat makamnya Abuya Mudawali. Jadi beliau adalah orang yang sangat istiqamah, Bapak Ibu yang terhormat. Istiqamah ilmu, istiqamah amal, dan istiqamah ahwal. Sehingga Abuya selalu mengatakan kepada kita, carilah ilmu yang membuahkan amal. Carilah amal yang membuahkan hal. Apa itu hal? Hal ini boleh kita katakan anwar, atau waridat, atau jazbah ilahiyah, dan banyak istilah-istilah yang lain. Apa itu ahwal? Contohnya ahwal itu banyak. Ada mahabbah, ada haibah, ada sabar, ada ridha, dan lain sebagainya. Intinya dari semua itu, yang paling penting ahwal beliau adalah sayangnya beliau kepada kita ini. Ini yang luar biasa. Sebab akhlak, kalau kita berbicara akhlak itu banyak sekali, Bapak Ibu. Akhlak itu banyak, kita hitung 1, 2, 3, habis beratus-ratus macam akhlak yang baik. Tapi kalau kita simpulkan, seluruh akhlak itu puncaknya adalah kasih sayang. Kasih sayang. Jadi ini yang sangat luar biasa. Kita cari seorang guru yang sayang kepada murid seperti beliau, susah kita cari. Hampir tidak ada. Nanti kita katakan tidak ada, perlu nggak boleh juga. Hampir tidak ada, susah kita cari. Kita cari seorang ayah yang sayang kepada anaknya seperti beliau, hampir tidak ada. Jadi ini seperti Abuya Mudawali. Abuya Mudawali itu dikenal, Bapak Ibu. Kenapa dikenal? Salah satunya karena seluruh anak-anak Abuya Mudawali ini jadi ulama besar. Hari ini yang mewarisi ini adalah Abuya kita. Seluruh anak-anak Abuya ini, kalaupun bukan ulama, kalau bahasa Acehnya disebut menjadi tengku-tengku semua, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Jadi ini istiqamah beliau, yaitu istiqamah yang ketiga, istiqamah kasih sayang beliau. Jadi makanya Bapak Ibu yang terhormat, ini penting, ini diajarkan kepada kita di dalam bertariqah. Dikatakan di dalam kitab Syarah Risalah Tariqatus Sadatin Naqsabandiyah, dikatakan dalam kitab ini, jadi kalau berbicara tarikat, jangan hanya sekedar kita berbicara saja tanpa ilmu dan amal. Jadi berbeda orang berbicara tarikat, dia memang belajar tarikat dan dia memang mengamalkan tarikat. Ini berbeda dengan orang yang berbicara tarikat, dia tidak pernah belajar tarikat dan dia tidak mengamalkan tarikat. Itu berbeda. Soal dia mengaji di pesantren walaupun 15 tahun, walaupun 20 tahun, tapi kalau dia tidak pernah mengamalkan tarikat, tidak pernah belajar tarikat, 20 tahun kamu tinggal di pesantren, kamu tidak paham. Tidak paham. Ini bukan berbicara alim. Insinyur pertanian, dia bicara saja bisa, tapi diajak ke sawah dia belum tentu bisa. Petani walaupun dia tidak bisa bicara, tapi petani setiap hari kerjanya masuk ke dalam sawah,
Maka petani walaupun dia tidak pandai berbicara, petani ini lebih ahli daripada insinyur pertanian. Insinyur pertanian dia hanya bisa mengatakan bibit yang baik ini, bibit ini, bibit ini, tapi dia tidak pernah terjun ke sawah. Maka disebut dalam istilah kita al-bayan laisa kal-ma'yan. Jadi al-bayan, bayan ini tidak sama seperti ma'yan. Artinya hanya menyebut-nyebut saja. Ilmu dengan kita menyebut-nyebut itu tidak seberapa dengan ilmu yang kita lihat langsung, ilmu yang kita lakukan langsung. Jadi Abuya adalah, beliau adalah inteleks, ataupun dalam bahasa yang lain spesialis tariqah, spesialis hakikat, dan beliau pengamal tariqah, dan beliau pengamal hakikat. Bukan baru kemarin, bukan baru 1 tahun 2 tahun, sudah berpuluh-puluh tahun, sudah lebih dari 50 tahun beliau mengambil tarikat pada Abuya Mudawali sekalian dengan abang-abang beliau yang selisihnya hanya beda 1 tahun. Antara lain ada almarhum Abu Harun Ar-Rasyid. Antara lain beliau ada namanya Abuya Jamal, dan Abuya kita ada namanya Abu Mahaban. Ini beda-beda umurnya hanya 1-2 tahun. Ini keempat orang anak Abuya Mudawali ini dibaiat oleh Abuya Mudawali itu sekali. Dan dibaiatnya bukan kemarin, bukan baru 1 tahun 2 tahun, sudah lebih dari 50 tahun, 60 tahun, bahkan lebih kurang 62 tahun yang lalu beliau sudah dibaiat oleh Abuya Mudawali. Jadi ini Bapak Ibu yang terhormat, kita harus tahu sejarah. Kita harus tahu sejarah, terutama sekali sejarah guru kita, perjalanan guru kita, apa yang dilakukan oleh guru kita, dan apa tujuan guru kita. Tidak ada tujuan yang lain. Abuya ingin kita ini semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam tarikat, makanya kunci tarikat ini 3. Dasar tarikat dalam Naqsyabandiyah ini 3. Yang pertama namanya wukuf kalbi. Apa wukuf kalbi? Wukuf kalbi ini berhenti kemauan kita. Yang ada hanya kemauan Allah. Lahirnya ada kemauan Nabi, lahirnya ada kemauan guru. Jadi dalam kitab ini dijelaskan, terkadang-kadang Allah menguji kita lewat tangan guru. Allah menguji kita lewat lidah guru. Ini dalam kitab ini, dalam kitab yaitu Risalah Tariqah Naqsyabandiyah. Jadi ini makanya Bapak Ibu yang terhormat, yang pertama wukuf kalbi, ini dasar tariqah. Yang kedua adalah Rabitah Syarifah. Apa itu Rabitah Syarifah? Ini baru ada Rabitah Syarifah setelah wukuf kalbi. Hilangkan kemauan kita, yang ada hanya kemauan guru. Hilangkan kehebatan kita, yang ada hanya kehebatan guru. Hilangkan kepintaran kita, yang ada hanya kepintaran guru. Baru ada Rabitah Syarifah. Kalau masih zahir kepintaran kita, maka tidak bisa Rabitah. Masih ada kehebatan kita, maka tidak bisa Rabitah. Baru ada Rabitah Syarifah. Jadi Rabitah Syarifah ini diajarkan di dalam tarikah, dan ini juga sudah dilakukan oleh para pendahulu. Bahkan bukan hanya sekedar para ulama-ulama saja. Para nabi-nabi pun mereka berrabitah kepada gurunya. Antara lain contoh seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Pada saat beliau dirayu, hampir, tapi beliau selamat. Kenapa? Karena beliau rabitah kepada Yakub alaihissalam. Nampaklah cahaya Yakub alaihissalam itu lebih besar
Siapa Yakub itu? Yakub itu adalah gurunya, ayah rohaninya, dan sekaligus ayah jasmaninya daripada Yusuf alaihissalam. Jadi penting rabitah. Sebab kalau kita belajar ilmu di sekolah berbicara ilmu umum, para pakar juga mengatakan jangan terlalu sering-seringlah berpikir yang baik-baik. Kenapa? Karena pikiran Anda 75% akan terjadi. Jangan terlalu banyak berpikir yang tidak baik. Ini Pak orang sekolah, bahasa orang sekolah seperti itu. Kalau bahasa kita harus banyak husnuzan. Husnuzan. Harus banyak husnuzan, berbaik sangka. Jadi berpikir yang baik-baik. Apa yang paling baik yang harus kita pikirkan? Yang paling baik itu apa? Yang paling baik itu adalah Allah dan Rasulnya. Yang paling baik itu adalah Allah dan Rasulnya. Kalau tidak ada Allah, kita tidak bisa sampai kepada Allah kecuali dengan Rasul. Kita tidak bisa sampai kepada Rasulullah kecuali dengan guru. Yang dimaksud di sini adalah guru mursyid. Jadi kita berpikir hanya guru saja, hanya guru. Sebab tidak ada yang lain itu tidak ada artinya. Kita dianjurkan agar kita masukkan dalam hati kita ini yang baik-baik. Apakah yang paling baik? Yang paling baik itu Allah. Kita tidak dapat Allah, kita dapat cahayanya. Mana cahaya Allah? Cahaya Allah itu adalah guru. Engkaulah murabbi cahaya ilahi. Cahaya Allah itu yang paling besar ada di mana? Cahaya Nabi yang paling besar ada di mana? Para sahabat menyanjung gurunya. Anta syamsul wa anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Apa maksudnya? Para sahabat mengatakan engkau adalah matahari, cahayamu lebih terang daripada cahaya matahari. Engkau adalah badrun, bulan purnama, cahayamu lebih indah daripada bulan purnama. Anta nurun, engkau adalah cahaya, fauqa nuri, cahaya di atas segala cahaya. Jadi ini Bapak Ibu yang terhormat, ini namanya apa? Rabitah syarifah. Kalau kita disampaikan ini kepada orang yang tidak bertarikat memang aneh. Kenapa? Karena dia tidak bertarikat. Kita berbicara begini, orang laut berbicara begini, diceritakan kepada orang gunung, itu memang aneh. Orang gunung juga berbicara begini kepada orang laut, itu juga memang aneh. Karena bukan ahlinya. Ini tariqah. Kalau Anda tidak paham jangan salahkan, belajar dulu, mengaji lagi. Jadi seperti itu. Ini tariqah. Barulah mendapat dawamuz zikri. Baru mendapat dawamuz zikri. Kalau hati sudah baik, kalau hati ini sudah baik, bagaimana baik hati ini? Hati ini selalu bersama orang yang baik, baru hati itu baik. Hati ini selalu bersama orang yang baik, baru hati ini baik. Kalau hati sudah baik, maka akan ditarik oleh Allah untuk melakukan ibadah. Mudah dia beribadah, mudah dia berzikir. Kenapa kita berat melakukan ibadah? Karena kita masih belum baik, belum bagus. Tapi kalau orang yang sudah baik, maka mudah melakukan ibadah, mudah melakukan zikir. Ini Bapak Ibu yang terhormat. Dan zikir ini Bapak Ibu yang terhormat banyak sekali kelebihan-kelebihannya, banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Yang pertama sekali dan banyak sekali namanya zikir ini. Apa namanya zikir? Antara lain kalimatut tauhid, itu juga namanya.
Kalimatul thayyibah itu juga namanya. Kalimatul ihsan itu juga namanya. Kalimatul ahdi itu juga namanya. Kalimatul urwatil wusqa itu juga namanya. Banyak nama la ilaha illallah ini. Para ulama-ulama sufi banyak nama, dan nama itu bukan hanya sekedar dibuat-buat, bukan hanya dibuat-buat, ada dalilnya, ada kitabnya, ada nasnya. Sebab dengan orang pesantren sekarang harus seperti itu. Begitu kita bicara, dia langsung tanya kitabnya apa, dalilnya apa. Kalau orang yang belum yakin masih perlu kepada dalil. Orang yang belum yakin masih perlu kepada dalil. Allah, apa dalilnya? Tapi bagi ahli sufi, dia yakin kepada Allah, tidak perlu lagi kepada dalil. Bahkan ulama sufi, kalau ulama sufi, ini alam ini madlul, Allah itu dalil. Berbeda dengan kita orang awam. Orang awam, alam ini dalil, Allah itu madlul. Tapi kalau ulama sufi, Allah itu dalil, alam ini madlul. Sebab bagi mereka Allah itu lebih zahir daripada alam ini.